Dan sebelum kita melanjutkan kepada acara beranda kita pada pagi hari ini yang insya Allah akan diisi oleh saudara kita, dan ini adalah tampilan beliau di dalam forum ini, yaitu Dr. Imtiaz Surapati. Beliau adalah seorang dokter dan ahli akupunktur. Dan sebagaimana yang kita dapati, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi masih sangat terbatas sekali kita mendapati teknik pengobatan akupunktur ini yang dilaksanakan oleh para dokter. Selama ini boleh jadi kita menganggap bahwa pengobatan akupunktur ini hanyalah merupakan pengobatan alternatif ataupun kita anggap sebagai pengobatan tradisional, namun Masya Allah ilmu pengetahuan terus berkembang, maka kini pengobatan dengan teknologi akupunktur ini pun telah menjadi bagian dari cara pengobatan dalam dunia kedokteran kita. Namun sebelum kita bersama-sama menyambut Dr. Imtiaz, kita hantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang harus meninggalkan forum ini. Ya, semoga senantiasa dibukakan pintu rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan diamanahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Dr. Imtiaz, dan ini adalah tampilan beliau kedua di dalam forum ini. Dan kemarin saya kebetulan ada permasalahan juga pada pendengaran sebelah kiri saya dan juga di kaki saya, maka kemarin Bapak Ibu saya sudah mencobanya dengan saya datang kemarin mencoba pasangan itu terapi aku pelaksanaan oleh Imtiaz ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Hasan, saya panggil Om Hasan ya. Iya. Suaranya belum begitu. Assalamualaikum Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Putus-putus ya. Tertias. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Dr. Imtiaz sakit PON Jakarta di Cawang, dan ayahanda beliau juga adalah seorang dokter, dan beliau adalah keluarga dokter, di mana dalam keluarga beliau 3 orang ya sebagai dokter ya, Tias ya. Betul Om, ya. Betul. Belum lagi termasuk juga ada tantenya juga dokter, dikarenakan saya mengenal baik keluarga beliau ini, dikarenakan sama-sama dari Palembang, dan dulu ketika saya berkuliah saya bertetanggaan dengan keluarga ayahanda Dr. Tias ini. Karenanya kalau seandainya Bapak dan Ibu mendengar beliau memanggil saya dengan panggilan Om, dikarenakan memang saya seperti sudah saudara dengan ayahnya, dengan saudara ayahnya, karena kami bertetanggaan ketika di Palembang dulu. Nah, baiklah Tias, kita masih bersama 430 orang. Mungkin Tias ada yang mau di-sharing atau dipresentasikan, silakan. Dan setelah itu, sebagaimana biasa, kita akan memberikan ruang tanya jawab untuk kita semuanya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu, para dokter lainnya, apabila nanti ingin berkontribusi di dalam acara ini dengan menyampaikan komentarnya, mohon saya dikabari agar saya bisa mengunmute-kan Bapak dan Ibu semuanya. Kepada Tias kami persilakan. Baik, suaranya terdengar jelas, Om? Alhamdulillah terdengar jelas, Mas Tias. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah bisa diberi kesempatan kembali untuk bisa sharing beberapa informasi terkait akupuntur. Ini merupakan yang kedua kali. Ini kemarin yaitu H-1 kemarin tiba-tiba di WA sama Om Hasan ya untuk diberi kesempatan mengisi beranda NBO pagi ini, ya insya Allah untuk bisa berbagi dan sekalian silaturahmi lagi, istilahnya insya Allah saya sanggupi untuk mengisi acara beranda. Alhamdulillah insya Allah hari ini akan berbagi informasi tentang akupuntur. Nanti saya ada share screen Om, ini izin share. Oke, silakan Tias.
Ada terlihat, sudah terlihat. Sudah. Ya, ini judulnya memang bisa berhubungan ya, istilahnya tentang manfaat akupuntur medik pada lansia. Nah, ini banyak istilahnya manfaat yang apa saja yang bisa diberikan atau bisa diaplikasikan pada pasien-pasien lansia ya ini. Dan ya untuk hari ini judulnya tentang akupuntur pada lansia ya. Nah, ini pengantarnya. Apa itu lansia? Itu lanjut usia itu dikatakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 itu tentang kesejahteraan lanjut usia. Jadi udah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, menurut WHO tahun 2014 itu ada lagi pembagian umurnya. Ada usia pertengahan atau middle age. Nah, ini usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian ada lanjut usia yang elderly, nah yang usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian ada lanjut usia yang dikatakan old, itu berkisar antara 75 sampai 90 tahun. Ada juga yang usia sangat tua, ini very old, itu di atas 90 tahun. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang penyakit atau masalah pada lansia. Nah, ini karakteristiknya ialah yang pertama adalah multipatologi. Multipatologi ialah beberapa masalah atau kelainan yang muncul ya pada saat usia sudah memasuki lanjut usia. Itu artinya multi itu banyak ya, artinya beberapa lebih dari satu. Kemudian ada juga gejala dan tandanya juga yang tidak khas. Ya. Karakteristiknya adalah yang lain daya cadangan faal menurun. Ini ada istilahnya fungsi organ-organ tubuh itu mulai menurun. Ada juga gangguan status fungsional. Nah, itu tadi yang kalau misalkan daya cadangan faal menurun ya akan mempengaruhi gangguan fungsi ya dalam tubuh seseorang. Dan juga yang terakhir ada gangguan status nutrisi. Nah, beberapa karakteristik. Nah, ini beberapa ada 9 ya, ini istilah yang bisa terjadi pada saat usia lansia yang seperti kita lihat ada mulai pendengarannya mulai berkurang ya, hearing loss, kemudian ada rasa sering berputar ya, dizziness, ada gangguan tidur ya, sleep disorders, kemudian ada gangguan berkemih ya, istilahnya inkontinensia urin, ini gangguan berkemih. Ada juga mulai osteoporosis ya, ini yang menyerang tulang. Ada juga yang keseimbangan atau sering jatuh ya, ini imbalance and falls. Ada juga gangguan masalah pada penglihatan ya. Ada juga untuk gangguan sering lupa juga nih, forgetfulness and confusion ya. Nah, yang terakhir juga ada masalah nutrisi, status nutrisi. Nah, ini beberapa ini yang sering dialami oleh gejala-gejala pada lansia yang tadi ada yang terbanyak ya inkontinensia, ini gangguan berkemih, ada juga gangguan gerak juga, kemudian tidak stabil dan membuat jatuh. Ini beberapa gejala-gejala pada lanjut usia. Nah, ini beberapa masalah kesehatan yang muncul nih dari sumber dari Riskesdas tahun 2013, Kementerian Kesehatan. Nah, masalah kesehatan apa yang muncul dari umur 55 sampai 75 tahun ke atas. Nah, ini ada yang pertama ada hipertensi. Ini paling banyak yang dialami hipertensi. Kemudian yang kedua artritis, ialah radang sendi. Yang ketiga ada stroke.
Ya, keempat PPOK ini penyakit pada paru, obstruktif kronik ya, penyakit paru. Ini ada juga diabetes mellitus. Keenam ada kanker, 7 penyakit jantung koroner, batu ginjal, gagal jantung dan gagal ginjal. Nah, ini yang terbanyak 10 penyakit terbesar. Nah, tahun 2017 penduduk lansia Indonesia ini terbanyak itu pada daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 13,81%, kemudian diikuti Jateng. Nah, ini penduduk lansia terbanyak pada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini saya masuk ke akupunturnya. Yang pertama, akupuntur secara umum itu dipergunakan untuk yang paling banyak untuk mengatasi nyeri, ya, dipandang sebagai metode yang aman dan cost efektif, ya, efektif yang biayanya sangat efektif ya. Nah, akupuntur berasal dari bahasa Latin, yaitu yang pertama dari kata acus. Acus itu jarum dan punctura itu menusuk. Ini menurut definisi perkatanya, ya, akupunktur itu acus jarum dan punctura menusuk. Ini merupakan suatu metode pengobatan ya dengan cara menusukkan jarum ya. Jarum di titik-titik akupuntur. Jadi kita memasukkan jarum itu pas di titik-titik akupuntur yang ada di permukaan tubuh. Ya, baik di permukaan tubuh atau di kepala juga, sampai dari kepala sampai kaki. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk mengatasi nyeri dan mengembalikan homeostasis tubuh nih. Mengembalikan homeostasis ini adalah metabolisme untuk menjadi seimbang di dalam tubuh itu. Nah, secara garis besar juga akupuntur sekarang sudah ada namanya akupuntur medik. Akupuntur medik itu adalah suatu modalitas terapi penusukan jarum yang diadaptasi dari akupuntur klasik, ya, yang disebut juga akupuntur tradisional ya waktu itu ya, dengan menggunakan pengetahuan kedokteran konvensional, yaitu ada berlandaskan ilmu kedokterannya, ada anatominya, fisiologi, dan patologi, dengan memegang prinsip evidence-based medicine, jadi kedokteran berdasarkan bukti. Dalam upaya untuk apa? Upayanya untuk promotif, ya, preventif pencegahan, kemudian kuratif untuk pengobatan, rehabilitatif dia untuk pemulihan fungsi, dan juga paliatif. Jadi bisa berfungsi tergantung dari kondisi setiap orangnya. Apakah dia nanti pada tahap preventif juga bisa digunakan, pada saat kuratif untuk pengobatan juga bisa dibantu dengan akupuntur, untuk rehabilitatif dan juga paliatif. Itu secara akupuntur medik. Nah, ini tadi udah dijelasin juga akupuntur medik. Nah, ini jadi WHO tuh, Badan Kesehatan Dunia, menerima dan merekomendasikan akupuntur sebagai suatu cara pengobatan untuk diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional. Nah, tadi dibilang akupuntur medik ialah menusukkan jarum ke dalam titik akupuntur. Nah, untuk informasi apa itu definisi titik akupuntur? Ya, ini. Dia merupakan titik yang terletak di permukaan tubuh dengan sifat sebagai berikut. Jadi titik akupuntur itu punya sifatnya. Yang pertama, dia memiliki kapasitas listrik yang tinggi, yang lebih tinggi. Nah, memiliki tahanan listrik yang lebih rendah, kemudian potensial listrik yang tinggi, daya hantar lebih baik, dan daya rangsang lebih peka. Nah, sifatnya titik akupuntur itu, dia memiliki kapasitas listrik yang tinggi. Oleh sebab itu, kenapa misalkan kalau ditusuk pada titik akupuntur, pas tepat titiknya, itu kadang kita merasakan adanya suatu seperti kesetrum yang menjalar. Nah, itu kenapa? Karena pada saat ini di bagian-bagian kulit ya, penampang kulit. Nah, itu pada lapisan-lapisan kulitnya itu jaringan-jaringan dalam tubuh. Nah, itu titik akupuntur itu kapasitas listriknya lebih tinggi. Pada saat kena titiknya itu, kadang kita merasakan adanya rasa sensasi seperti kesetrum yang menjalar. Ada juga terlihat seperti merasakan adanya rasa ngilu atau berat.
tetapi bukan nyeri ya, bukan nyeri istilahnya. Jadi nyeri sama ngilu berbeda. Tahanan listriknya tinggi, lebih rendah juga, potensi listrik yang tinggi. Nah, di dalam titik akupuntur itu kaya akan serabut-serabut saraf. Nah, serabut-serabut saraf tadi yang berkomunikasi di dalam tubuh untuk tadi bekerja, efeknya untuk metabolisme di dalam tubuh, untuk tadi yang homeostasis di dalam tubuh. Jadi titik akupuntur itu bukan pembuluh darah, bukan juga saraf, tapi di dalamnya terkandung serabut-serabut saraf. Nah, ini akupuntur mekanisme, ini cara kerjanya. Jadi bagaimana cara kerjanya akupuntur secara medik? Ini terdapat tiga mekanisme cara kerjanya. Jadi kalau kita melakukan penusukan di titik akupuntur, akan terjadi cara kerjanya yang mekanisme lokal. Yang pertama lokal, yang kedua secara segmental, dan ketiga secara sentral. Nah, pada saat yang lokal dulu ini kan pada saat jarum dimasukkan ke dalam tubuh, ditusuk ya. Ditusuk ini melalui kulit. Nah, jarum dimasukkan ke dalam permukaan kulit. Nah, itu tubuh kita akan bereaksi. Ya, akan bereaksi, dia akan mengeluarkan saraf-saraf tadi ya, serabut-serabut saraf tadi akan istilahnya merangsang berapa namanya itu mediator-mediator yang ada dalam tubuh, mediator inflamasi. Dia akan mengeluarkan yang namanya histamin, ada serotonin dan sebagainya. Nah, kemudian dari permukaan kulit tadi akan dihantarkan ini ke cara kerja yang segmental. Segmental itu dia sampai ke saraf tulang belakang yang dinamakan medula spinalis namanya. Nah, medula spinalis ini bereaksi ditangkap oleh reseptor-reseptor yang menerima dari saraf tulang belakang, dia dihantarkan ke mekanisme sentral ini yang sampai ke otak, di mana ada bagian di otak itu yang namanya talamus. Ya, talamus ini yang akan merangsang juga hipotalamus pituitary ya untuk menghasilkan yang namanya endorfin. Nah, ini yang suatu senyawa kimia yang disebut juga hormon endorfin itu yang hormon kebahagiaan ya istilahnya. Nah, akan merangsang juga hormon-hormon ACTH ya, itu yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pituitary. Nah, endorfin tadi akan merangsang juga untuk mengeluarkan tadi aliran darahnya supaya lancar ya. Kemudian akan mempengaruhi beberapa sistem imun yang ada di dalam tubuh. Ya, dia akan mengeluarkan beberapa hormon. Nah, ini yang tadi kalau misalkan dia keluar hormon-hormonnya akan menyebabkan juga homeostasis tubuh juga akan bikin seimbang seperti itu. Jadi ada 3 mekanismenya, cara kerjanya. Nah, ini untuk jarum akupuntur sendiri, kadang ini yang sering ditanyakan juga pada pasien-pasien ataupun orang yang akan melakukan akupuntur. Nah, jarum akupuntur tentunya berbeda dari beberapa jarum yang sering kita lihat, kadang masih dibandingkan dengan jarum suntik ya, jarum suntik atau jarum jahit. Nah, setelah diukur, ini beberapa ukuran yang terlihat adalah jarum akupuntur itu ternyata lebih kecil, itu sekitar 0,25 mm. Nah, ini sangat kecil, tipis dan halus. Dia beda dengan jarum suntik ya. Nah, dengan korek api juga ternyata lebih besar. Ada juga untuk akupuntur di wajah ya, ini itu sangat kecil sekali. Jadi memang pada saat jarum dimasukkan juga tidak berasa nyeri ya istilahnya. Karena ya ukuran-ukuran ini. Jadi jangan takut untuk untuk terhadap jarum akupuntur karena ya ukurannya sangat kecil. Dengan diameter dengan ukuran rambut juga
sekitar 2 kalinya ukuran diameter ukuran rambut kita. Nah, ternyata selama ini kita kadang tahu akupuntur hanya akupuntur jarum, seperti itu. Ternyata kalau di seorang spesialis akupuntur harus menguasai beberapa modalitas akupuntur. Nah, diantaranya yang yang terkenal ya manual akupuntur. Ini yang menggunakan jarum. Manual akupuntur itu dengan stimulasi jarum. Kemudian ada juga elektroakupuntur. Ini elektroakupuntur dia sama di akupuntur juga, kemudian dialiri atau dirangsang dengan menggunakan listrik. Seperti itu. Ya, dialirin listrik. Kemudian ada juga farmakopunktur. Farmakopunktur ya dia memasukkan beberapa cairan. Cairan ini berupa bisa juga namanya cairan aquabides atau NaCl. Ini dimasukkan ke dalam titik akupuntur. Ada juga menggunakan laser punktur. Laser punktur ini stimulasi di titik akupuntur menggunakan sinar laser. Ini sinar lasernya berupa sinar infrared. Nah, kemudian ada juga sonopunktur. Sonopunktur ialah perangsangan pada titik akupuntur, alatnya berupa ultrasound. Ya, ultrasound. Ada juga akupuntur tanam benang. Nah, ini yang mungkin baru pernah dengar atau yang sudah pernah dengar ya, ada namanya akupuntur tanam benang. Ini menggunakan benang kecil, istilahnya benang yang memang dimasukkan ke dalam titik akupuntur. Nah, benangnya nanti dia meresap pada kulit itu, pada tubuh. Jadi sehingga ini membuat ada juga rangsang untuk terapi juga si benang tadi ini, akupuntur tanam benang. Kemudian juga ada acupressure. Acupressure ini menggunakan benda-benda tumpul. Kalau di sini digunakan bisa menggunakan jari kita ya, jari kita menggunakan bisa jari-jari untuk melakukan penekanan pada titik akupuntur. Istilahnya kita acupressure. Acupressure ini bisa dilakukan secara mandiri. Benda tumpulnya bisa menggunakan jari ya atau pulpen ya, itu yang benda-benda tumpul bisa digunakan. Nah, beberapa masalah pada lansia yang dapat diterapi dengan akupuntur. Nah, berdasarkan dari Acupuncture Evidence Project ini tahun 2017. Nah, ini beberapa, ini yang ditandakan ada beberapa nih. Yang pertama ada chemotherapy induced nausea. Ini pada pasien yang melakukan pasien kanker tadi yang kemoterapi, tujuannya untuk mengurangi mual muntahnya. Jadi pada pasien kanker yang sedang melakukan kemoterapi, ini sebaiknya ditambahkan akupuntur untuk mengurangi mual muntahnya. Ya, ini pada osteoartritis, ini yang radang sendi, ini yang sering dikeluhkan biasanya nyeri pada lutut ya. Ini osteoartritis. Ansietas, ini kecemasan. Nah, tadi yang istilahnya ada yang kecemasan, ada depresi. Nah, akupuntur bisa dibantu, ditambahkan. Nyeri pada kanker, kemudian ada juga konstipasi. Konstipasi itu yang rasa sembelit, yang buang air besarnya sulit. Kemudian depresi ya, depresi tadi itu gangguan yang cemasan. Kemudian ada insomnia. Nah, ini sulit tidur ya. Pada lansia juga sering dikeluhkan dia sulit tidur. Insomnia, kemudian ini nyeri osteoartritis tadi ya, radang sendi. Pada pasien stroke juga ya bisa dibantu. Ini stroke akut, asma ya, asma, kemudian ada cancer related fatigue ini ya pada pasien cancer yang sering mengeluhkan rasa lemes, sering lemas itu fatigue ya. Kemudian konstipasi, ini dry eye, mata kering, hipertensi, kemudian ada obesitas juga, Nah, yang post stroke, insomnia yang sulit tidur pada
setelah gangguan setelah terjadi stroke, dan juga stroke rehabilitasi. Nah, stroke rehabilitasi ini bisa ditambahkan akupuntur juga selain fisioterapi ataupun terapi wicara ataupun terapi okupasi. Nah, untuk membantu pemulihan pasca stroke. Nah, tadi problem yang ini menurut sumber dari CDC 2015 itu ini beberapa yang sering dikeluhkan nih, problem pada pasien lansia nih. Tadi ada artritis, ada penyakit jantung juga, cancer, penyakit paru-paru, penyakit Alzheimer juga, osteoporosis, diabetes juga, obesitas, depresi. Nah, depresi ini bisa juga menyebabkan tadi insomnia atau sulit tidur. Nah, ini saya berbagi tentang tadi ada modalitas acupressure ya tadi. Nah, ini ada acupressure untuk pemeliharaan kesehatan pada lansia. Nah, ini nanti bisa diterapkan atau dilakukan mandiri di rumah, ini, pemeliharaan kesehatan lansia. Salah satunya dia tujuannya acupressure itu kan tadi sudah dikatakan merupakan jenis akupuntur juga. Dia memberikan tekanan dengan jari, bisa dengan jari, tangan, alat tertentu atau bagian tubuh lain yang mengaktifkan titik acupressure. Tujuannya untuk memperoleh efek pencegahan. Bisa juga untuk pencegahan, pengobatan. Antara lain untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Keuntungannya dia antara lain dapat dikembangkan menjadi bentuk self-care atau perawatan mandiri. Ya. Bisa dilakukan di rumah juga bisa mungkin. Nah, mekanismenya tadi ada ini yang sama seperti akupuntur pada umumnya. Ada cara kerjanya secara lokal, segmental, dan juga sentral. Ya. Nah, tadi lokal, kalau dia lokal berarti di sekitar titik akupunturnya kita melakukan penekanan. Nah, dia dari mekanisme tadi akan tadi keluar yang namanya bradikinin, serotonin, ya, sel masnya juga sel-sel dalam tubuhnya ada namanya sel mas, dia akan menghasilkan histamin, ya, nitrit oksida pada endotel vaskular dan menyebabkan vasodilatasi, ini adalah pelebaran pembuluh darah. Dari lokal tadi diantarkan ke segmental. Segmental dia akan merabukan serabut-serabut saraf tadi, akan mengaktifkan serabut saraf eferen tipe 1-2 ya. Nah, dari segmental tadi ini yang saraf tulang belakang diantarkan ke sistem saraf pusat. Nah, melalui mekanisme sentral. Dari mekanisme sentral tadi keluar yang namanya neurotransmitter yang berupa yang bisa mengeluarkan hormon-hormon yang seperti endorfin, ya, CTH, sehingga akan meningkatkan homeostasis sistem organ. Nah, ada beberapa precaution pada lansia, hati-hati melakukan acupressure pada lansia. Nah, biasanya kalau dilakukan sih memang harus dipastikan juga biasanya kalau di rumah sakit ya kita dokter itu melihat dulu ada jumlah, biasanya ada labnya juga, trombositnya kita lihat apakah dia kurang dari 50.000 ya. Tekanannya tekanan yang berlebihan ya, istilahnya tekanannya harus sesuai ini aja, penekanannya jangan terlalu keras ya. Ini harus hati-hati. Kemudian dapat menimbulkan luka pada kulit yang kering dan menipis gitu. Nah, ini titik-titiknya ini, titik akupuntur secara umum ini untuk yang meningkatkan sistem imun. Nah, ada namanya titik, kalau ini namanya kode, ini kodenya titik LI11 namanya. Ini berada di siku ini. Nah, ini titiknya yang warna hitam ini. Di ujung garis lipatan siku saat ditekuk. Nah, pada saat ditekuk seperti ini, nah, ada pas di tengah. Nah, itu titik LI11. Itu ya kalau ini kita bisa lakukan penekanan ya, istilahnya pada menggunakan jari gini. Nah, kita penekanan dari titik-titik ini. Nanti bisa dilihat aja, ini ada titik-titiknya. Nah, ini titik LI11 namanya.
ada titik LU7. Nah, LU7 nih gampang, dia ada di 2 jari pergelangan tangan di sisi jari ibu. Ya, berarti kan ada di kita 2 jari seperti ini, ya. Titiknya yang merah ini. Misalkan kita begini. Nah, kita 2 jari dari pergelangan tangan ya. Nah, pada titik ini kita lakukan penekanan. Titik-titiknya di sini, kemudian ada titik L4. Ini yang terletak di punggung tangan antara ibu jari dan jari telunjuk. Nanti boleh dilihat aja, ini ada lokasinya ya. Lokasinya ada di kaki sekarang yang titik ST36, terletak 4 jari di bawah lutut. Nah, ada kita, kalau di sini ada tempurungnya, nih, tempurung lutut ya, di lutut. Nah, dari titik yang hitam ini 4 jari ke bawah. Nah, di titiknya di sini. Yang tanda warna merah. Tuh. 4 jari di bawah lutut di sisi luar. Di sisi luar ini di sini. Kalau yang ini sisi luarnya, kalau ini sisi dalam. Nah, ada namanya titik EXHN3 kodenya. Ini terletak nih, ini gampang banget ya, ada di ujung alis kita bagian dalam. Nah, tepat di ujung pertengahan antara alis ya, sisi dalam ini nih. Jadi pas di puncak hidung. Nah, di sini. Ini bisa kita lakukan juga acupressure namanya. Ini yang bikin kita suka relax ya. Enak tidur tuh di titik-titik ini nih. Nah, lokasinya pada garis tengah tubuh, di depan dahi, di antara kedua pangkal alis. Nah, ini di sini. Pas di tengah-tengah. Nah, titiknya. Kemudian ada titik PC6. Ini lokasi pada jari, 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam. Nah, ada di sini ada pergelangan tangan, kemudian 3 jari kita ke atas. Nah, titiknya di sini. 3 jari, tapi sebelahnya, bukan yang pas bukan di telunjuknya. Nah, sangat gampang ini nyarinya. Jadi kayak gini nih. 3 jari, terus dilakukan penekanan. Ada titik PC6 namanya. Ada lagi titik HT7. Ini pada dia pergelangan tangan juga. Ya, pada lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam. Segaris dengan jari kelingking. Sejaris dengan kelingking artinya bisa ditarik. Ini kelingking kita tarik nih gini tarik, kemudian pas di pergelangan tangan. Pas di pergelangan tangan. Nah, ini titiknya di sini nih. Seperti itu. Nah, ini lokasi-lokasinya yang bisa dilakukan acupressure, yaitu penekanan pada jari, menggunakan jari ya. Nah, tekniknya seperti apa? Itu ditekannya, patokannya penekanan sampai ujung kuku kita itu berubah menjadi putih. Nah, seandainya Bapak Ibu lakukan penekanan menggunakan jempol ya. Coba dilakukan tadi di pergelangan tangan. Kalau dilakukan penekanan dikit itu kan ujung kuku kita udah berubah jadi putih. Nah, itu udah cukup itu. Penekanannya udah cukup sampai sepertiga ujung kuku ini berubah jadi putih. Nah, untuk pemeliharaan kesehatan ini lakukan 5-10 menit. Ya, cukup 5-10 menit. Bisa dilakukan sebanyak 3-5 kali sehari. Jadi kayak misalkan 3 kali sehari ya kayak minum obat aja, bisa dilakukan pagi, siang, atau sore, malam ya. 3-5 kali sehari. Nah, penekanannya dilakukan selama 15-30 hitungan. Jadi ditekan sambil kita hitung sampai 15 kali atau 15-30 hitungan. Jadi 1, 2, 3 sampai 15. Lakukan 5-10 menit. Gitu. Ini tekniknya yang bisa dilakukan di rumah. Nah, informasi pelayanan. Ini saya kan praktek di Rumah Sakit PON. Nah, ini kalau apa istilahnya untuk konsultasi pelayanan akupuntur
medik di Erespon ya, Prof. Dr. Mahar Marjono di Jakarta Timur. Ini tersedianya di Poli Eksekutif lantai 5. Ini jadwal-jadwal saya hari Senin, Selasa, Jumat ya. Ada informasi penyanyian. Nah, modalitas terapi yang digunakan bisa menggunakan manual akupuntur, elektroakupuntur, farmakopunktur, ada juga tanam benang dan juga laser. Nah, ini tergantung, kalau modalitas tergantung kondisi pasiennya. Menggunakan modalitasnya tergantung pada kondisi. Nah, udah kita masuk kesimpulan. Jadi berdasarkan beberapa bukti, tindakan akupuntur ini dikombinasikan dengan terapi medis lainnya. Artinya bisa dikombinasikan dengan obat-obatan, misalkan lagi terapi dengan dokter spesialis yang lain, yaitu bisa dikombinasikan, dapat memberikan efektivitas terapi yang lebih baik dalam berbagai kasus geriatri. Akupuntur merupakan tindakan yang aman dan cost efektif apabila ditangani oleh tenaga medis yang ahli. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja sharing kali ini. Bila ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Saya kembalikan ke Om Hasan ya. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Dr. Tias atas sharing mengenai akupunktur pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah di kolom pertanyaan pada pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Mohon izin saya mencoba mengambil beberapa. Yang pertama, pertanyaan yang disampaikan oke, kita mulai dulu. Ibu Anur Erawati, apakah akupunktur bisa menurunkan gula darah? Apakah bisa memperbaiki pola tidur insomnia? Dan berapa lama efektifnya akupunktur ini? Itu dulu Dr. Tias dari Ibu Anur. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Anur. Izin menjawab. Pada kasus diabetes mellitus, tentunya memang kalau akupuntur di sini masuk sebagai terapi tambahan juga. Bisa juga dibilang terapi kombinasi. Misalkan dari dokter biasanya kalau DM itu yang kita kerjasama dengan dokter penyakit dalam ya. Dalam artian obat tetap diminum, nah sekarang ditambahin akupuntur. Nah tujuan akupuntur kalau untuk kasus diabetes ini, yang pertama tadi ada hubungannya dengan homeostasis tubuh. Homeostasis tubuh artinya dengan penusukan titik akupuntur itu akan merangsang kalau pada diabetes itu ke organ-organ yang namanya pankreas. Nah, dia pankreasnya itu akan bisa istilahnya menyeimbangkan gula darah juga. Sudah banyak penelitian-penelitian tentang diabetes itu yang kalau untuk kasus diabetes itu untuk gula darahnya supaya diseimbangkan. Artinya supaya istilahnya dengan kombinasi obat juga, akupuntur tujuannya untuk menyeimbangkan gula darah seperti itu. Nah, supaya juga insulinnya si pankreas tadi bekerja untuk istilahnya beregenerasi juga sel-sel yang ada di pankreas supaya kerjanya juga optimal. Ya. Pada saat istilahnya hormon-hormon yang lain juga bekerja. Ini terkait juga dengan tadi yang insomnia. Kalau insomnia berarti akan mengaktifkan atau meregulasi yang namanya hormon melatonin. Nah, itu yang hormon melatonin itu yang akan memperbaiki siklus tidur. Ya, pada insomnia itu kan ada gangguan bisa sulit tidur, sulit untuk memulai tidur, ataupun tidurnya juga tidak teratur kan. Nah, makanya dengan ditambahin akupuntur untuk meregulasi atau mengaktifkan kembali hormon-hormon yang tadi. Hormon kalau di insomnia itu berarti hormon melatoninnya diperbaiki seperti itu. Nah, untuk terapi akupuntur sendiri untuk awal kalau bisa kan ini kalau akupuntur itu sifatnya serial. Bersifat serial artinya terapinya harus dilakukan beberapa kali. Tidak cukup 1 sampai 2 kali ya. Ada juga sih yang bilang 1 kali sudah enakan. Nah, itu enakan tapi kita artinya belum maksimal. Biasanya dilakukan 1 seri. 1 seri itu kalau hitungannya 8 sampai 12 kali.
8 sampai 12 kali tergantung kondisi pasiennya sendiri. Kalau misalkan di terapi yang ke-8 sudah merasa enak, ya kita bisa stop, bisa ya, artinya berhenti. Tapi saya tetap menyarankan untuk akupuntur. Nah, akupunturnya misalkan tadi ada upaya untuk akupuntur itu untuk preventif, promotif, kuratif. Nah, pada saat awal datang itu pasien itu di tahap kuratif. Kuratif itu kan dia pengobatan. Nah, setelah ada evaluasi, kemudian ada perubahan, ya tetap menyarankan akupuntur untuk maintenance, artinya untuk pencegahan, masuk ke tahap preventif. Kalau misalkan pada saat kuratif itu disarankan memang akupuntur seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kemudian kalau misalkan pada tahap preventif, yaitu bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu. Jadi tetap dilakukan akupuntur sebaiknya ya itu ya. Sebaiknya karena akupuntur tadi bisa masuk ke tahap untuk preventif. Jadi untuk orang-orang yang sehat pun yang belum sakit juga ya bisa juga melakukan akupuntur ya, orang-orang sehat masih muda ya istilahnya, kalau umur-umur istilahnya sebelum lansia itu bisa melakukan akupuntur untuk kalau yang udah dia orang sehat ya untuk menjaga staminanya, untuk supaya tidak mudah capek, untuk tadi apa namanya ya misalkan ada juga gangguan tidur ya untuk membantu ininya insomnianya seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Tias. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Yayu Drensdi. Beliau menyampaikan mengalami denging di telinga dan kurang pendengaran sejak 14 tahun yang lalu dan sudah pernah terapi akupunktur sekitar 18 kali. Namun pertanyaannya sampai sekarang tidak berkurang sama sekali. Apakah hal ini juga dikarenakan sudah rusak syaraf pendengarannya karena beliau pernah terkena herpes di daun telinganya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau ini berarti tentang telinga untuk mengalami berdenging ya tadi ya ini ya. Ya berdenging Ya, 14 berdenging. tahun. Ya itu kan kalau itu artinya sudah berdenging pada itu. Kalau yang untuk akupuntur pasti dipastikan dahulu yang pertama tidak ada gangguan anatomi. Gangguan anatomi istilahnya kalau dalam artian berarti tulang-tulangnya bagus, segalanya bagus. Nah, ada juga berarti telinga berdenging akibat ada penyakit lain. Nah, berarti kalau di sini yang tadi penyakitnya yang menyertai adalah herpes ya. Kemungkinan memang ada hubungan antara penyakit yang tadi. Dia mengenai beberapa saraf yang ada di. Nah, sebelumnya memang kalau di akupuntur memang informasi sebelumnya kalau memang akupunturnya dulu dengan siapa waktu itu kan, istilahnya kan mungkin akupunturnya beda ini atau bisa cerita nanti mungkin akupuntur di mana kan, di luar kan juga banyak yang akupuntur. Nah, saya nggak tahu nih nanti mungkin akupunturnya dengan yang non medis atau apa, itu yang harus diketahui dulu. Memang pada dasarnya kalau secara medis dan sudah ada beberapa penelitian, akupuntur itu ya istilahnya bisa diterapkan pada pasien-pasien yang untuk gangguan pendengaran. Bahkan yang penelitian lain itu ada yang bilang yang gangguan hilang pendengaran istilahnya yang tiba-tiba, nah itu bisa diakupuntur. Tapi memang butuh waktu istilahnya. Karena berkaitan dengan kalau sudah kena saraf yang ada di telinga, yaitu dia istilahnya perlu waktu beberapa tahun nih, istilahnya kalau untuk regenerasi saraf. Cuman ya itu harus rutin aja. Istilahnya kalau dirutinkan seminggu 2 kali. Dirutinkan itu bisa 2-3 kali per minggu. Seperti itu. Nanti kalau kita ya, kalau akupuntur kerjasamanya dengan dokter THT. Nah, dengan dokter THT, spesialis THT itu ya kita evaluasi dari pemeriksaan juga, pemeriksaannya apakah ada perbaikan atau evaluasinya, misalkan tes pendengarannya seperti apa. Nah, itu yang istilahnya harus tetap kita jalani beberapa prosedur secara medis itu.
Begitu, Bu. Kalau Baik. dari penelitian sih memang untuk gangguan pendengaran akupuntur bisa membantu. Ya, cuman beberapa keadaan-keadaan yang mungkin tadi ada kondisi penyakit yang menyertai, itu yang harus kita evaluasi lagi. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Dr. Tias. Berikut ini dari kalau dari Ibu Siti Nur, beliau menanyakan di mana pusat pendidikan formal untuk mendapatkan spesialisasi akupunktur dan berapa lama masa pendidikannya. Nah, kalau dari Ibu Yumiani Ilyas, apakah ada evidence tingkat keberhasilan terapi akupunktur ini? Silakan Dr. Tias. Kalau untuk senternya sekarang ini sudah ada di istilahnya program pendidikan dokter spesialis ya, PPDS spesialis akupuntur medik, itu baru ada di UI. Nah, memang kalau senternya sebenarnya kalau sejarahnya sudah, kalau akupuntur medik sudah ada dari tahun 1962. Kalau sejarahnya, menurut sejarahnya 1962 itu sudah ada akupuntur medik itu berpusat di RSCM. Nah, dulu masih sifatnya hospital base. Nah, masih di RSCM. Jadi dari tahun 1962 ya sudah ada di RSCM. Dulu masih di bawah Departemen Ilmu Penyakit Dalam waktu itu, akupuntur. Nah, kemudian secara berkembang, kemudian secara istilahnya berjalannya waktu, pada tahun 2011 ya, 2011 itu masuk ke universitas base. Jadi masuk ke UI dia istilahnya. Jadi sudah masuk, ada program studi akupuntur medik namanya. Itu spesialis 1 kalau dibilangnya. Itu baru ada di UI sekarang. Jadi masih satu-satunya untuk pendidikan dokter spesialis akupuntur itu di UI. Lama ininya sekitar 3 tahun. Jadi 6 semester. Jadi 6 semester, paling lama, paling cepat ya 3 tahun itu. 3 tahun untuk ininya apa? Beberapa senternya juga kalau pendidikan itu ada beberapa rumah sakit jejaring di Jakarta yang kita istilahnya praktek kerjanya itu ada di Rumah Sakit Gatot Subroto ya, RSPAD. Kemudian ada juga di Rumah Sakit Persahabatan, itu rumah sakit jejaringnya. Ada juga di RSU Tangerang, seperti itu. Dan baru-baru ini dia masuk ke Rumah Sakit UI, RSUI di Depok. Itu ada istilahnya ada rumah sakit jejaring untuk kita praktek pas lagi sekolah spesialisnya, seperti itu. Mungkin Baik. itu. Terima Ya. kasih Dr. Tias. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Dwiwanto. Sengaja saya dahulukan agar nyambung dengan penjelasan mengenai background pendidikan akademis yang disampaikan tadi. Ini Ibu Dewi menanyakan apa perbedaan antara akupunktur konvensional dengan akupunktur yang sudah memasuki dalam praktek dunia kedokteran sekarang ini. Baik. Kalau akupuntur memang kalau kita dibedakan ada akupuntur tradisional atau akupuntur klasik sama akupuntur medik. Nah, itu ada perbedaan. Kalau di luaran memang kan ada yang melakukan praktik akupuntur. Nah, ada yang akupuntur medik dalam arti di sini dilakukan oleh dokter. Kalau yang akupuntur tradisional itu dilakukan oleh non-dokter. Kalau yang disebut itu biasanya shinsei ya, kalau di yang non medis seperti itu. Nah, kalau secara dari kata-kata aja udah beda ya, ada akupuntur tradisional sama akupuntur medik. Nah, yang pertama perbedaannya ada pada siapa yang melakukan ya. Kalau yang melakukan yang akupuntur medik ialah dokter spesialis akupuntur medik. Kalau yang di luaran mungkin shinsei. Kemudian dari cara penegakan diagnosis atau cara mekanisme. Nah, tadi kalau akupuntur medik dia sudah pasti berdasarkan ilmu kedokteran ya, termasuk yang tadi ada ilmu anatomi, fisiologi, ya ada tentang jaringan, histologi. Tapi kalau yang akupuntur tradisional itu berdasarkan falsafah Cina kuno. Nah, falsafah Cina kuno itu yang mungkin yang sering pernah didengar ya, ada teori yang namanya yin yang, ada namanya wusing. Nah, itu yang mereka pemikirannya yang masih dari falsafah
Cina kuno seperti itu. Kalau akupuntur medik dari cara penegakan diagnosis ya tetap menggunakan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga mungkin ada pemeriksaan penunjang seperti itu. Ya, itu dari perbedaannya sudah sangat beda antara akupuntur tradisional dengan akupuntur medik seperti itu. Nah, baik Dr. Tias, hari ini Dr. Tias hadir pula salah seorang sahabat kita, Dr. Tias. Beliau melaksanakan praktek ini, bekam. Nah, jadi mungkin Pak Iskandar Abu Zikra, mungkin Pak Iskandar Abu Zikra bisa sedikit sharing untuk di kita, Pak Iskandar, silakan, tolong di-unmute audionya. Tolong di-unmute audionya Pak Iskandar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustaz Hasan? Sehat, alhamdulillah. Ustaz, Fiik, kita sudah mendengarkan sharing nih dari Dr. Tias mengenai akupunktur ya. Ustaz ikut menyaksikannya sudah dari tadi saya perhatikan. Masya Allah. Terus sementara saya tahu Ustaz sendiri kan melaksanakan praktek bekam juga Ustaz ya, dan ikut di dalam akupuntur. Mohon Ustadz menyampaikan komentarnya Ustadz mengenai bekam dan akupunktur ini. Dan Ustadz menyelenggarakan akupunktur juga Ustadz ya? Ya sama ya dok. Oke. Silakan Ustadz, mungkin memperkaya informasi pada forum. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala Rasul Karim wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah saya bisa jumpa dengan ngaji bareng online dengan guru saya Ustadz Hasan, juga dokter dan seluruh peserta di ngaji bareng online ini. Masya Allah, tabarakallah. Dok, sebelum saya berbicara tentang bekam, Masya Allah pernah saya diuji oleh Allah sakit yang sampai nggak sadar, Masya Allah, selama 7 hari. Dan saya waktu itu di akupuntur dengan cunnya itu yang paling panjang cunnya dok. Insya Allah di tubuh saya dimasukkan akupuntur. Padahal saya paling takut akupuntur. Saya belajar akupuntur, tapi saya takut di akupuntur. Tapi saat itu saya sudah menyerah kondisinya, karena dalam keadaan kondisi sangat sakitnya sangat parah. Maka di akupuntur, alhamdulillah masuk energi, semangat lagi dan sehat. Dok. Baik. Alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya Iskandar Abu Zikra, yang kebetulan hari ini diberikan amanah oleh Dr. Jedul Akbar sebagai Ketua Umum Perkumpulan Bekam Indonesia, menjadi Ketua di Provinsi Banten untuk Pengda Banten Perkumpulan Bekam Indonesia, juga sebagai trainer, juga pemerhati tentang bekam. Alhamdulillah, bekam ini kalau kita kaji lebih dalam, kembali kepada iman. Seperti katakan dalam hadis Bukhari, inna afdalu ma taidatumu bil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatanku adalah hijamah atau bekam atau cupping blood. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis Bukhari Muslim. Maka kita mengambil wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Sungguh yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semua adalah berdasarkan wahyu Allah. Kemudian saat Rasulullah SAW melakukan Isra wal Mi'raj, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Alaikum ya Muhammad bil hijamah. Berbekamlah seluruh umatmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Itu pada tanggal berapa? 17, 19, 21 Hijriah, saat pertengahan bulan. Atau ada gravitasi bulan. Atau dikatakan ghalabatud dam, saat darah-darah memuncak karena ada gravitasi bulan. Maka 2 hadis ini sebenarnya sudah cukup. Tapi ada lagi, kata Nabi SAW, pengobatanku adalah 3. Yang pertama minum madu, berbekam, berhijamah, dan al-kai. Tapi al-kai ini dilarang karena dengan besi panas yang disunut kepada badan yang sakit. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan mempengaruhi cacat pada badan. Maka Perkumpulan Bekam Indonesia ini membuat SOP bekamnya dengan diteliti secara ilmiah dan sebagainya oleh para dokter ahli, Dr. Agus Rahmadi, Dr. Qadri ahli jantung, Dr. Agus Rahmadi, Dr. Diomed ahli darah,
bagaimana fungsi bekam ini dilakukan pada tanggal-tanggal sunnah. Nah, bekam di sini emang invansif, tapi invansif di sini kalau kita lihat cara prakteknya itu hanya hipodermis atau dermis di bawah permukaan kulit lemak saja. Jadi hanya memakai pisau bekam atau jarum bekam. Jadi kalau di bekam kita melakukan sesuai dengan teknik Rasulullah, yaitu melalui titik-titik yang sudah ada nasnya atau ada hadisnya, seperti di umum mukhid, di atas ubun-ubun kepala, ar-ra'syun, di sekitar rambut kita, al-kahdain, katifain. Maka dalam sebuah keterangan hadis, barang siapa yang berbekam di al-kahdain, yaitu di tengkuk, maka itu mengobati 72 macam penyakit dalam hadis yang sahih. Maka di sini dibutuh keimanan. Tetapi standarnya seorang pembekam itu harus sesuai SOP, standar operasional. Karena ini berhubungan tetap dengan darah. Maka kita membuat SOP, standar operasional bekam, dengan melakukan kajian-kajian ilmiahnya. Maka di perkumpulan bekam ini ada yang namanya latihan bekam sesuai dengan SOP, kemudian ujian standarisasinya. Ya, insya Allah aman. Kalau kita lihat, alhamdulillah bekam ini, PBI ini sudah bekerja dengan pihak Dinkes atau Kemenkes. Salah satu yang bekerja dengan Kemenkes adalah PBI ini, diakui. Alhamdulillah di dalamnya juga sekarang kita sudah ada namanya PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Kodri yang ada di Medan, di Rumah Sakit Adam Malik. Dia yang mengkaji secara ilmiah hasil tes darah bekam, hasil tes darah bekam. Dan Masya Allah ketika kita melakukan bekam, yang diambil pada titik-titik bekam itu memang ada persamaan dengan titik akupuntur, juga ada titik yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dengan bekam ini, efektifnya bekam, Rasulullah mengajarkan bekam ini adalah langsung pada titik keluhan. Maka ketika terjadi pemakuman bekam dengan alat kop, maka terjadi panas. Dari panas itu maka terangkatlah daripada lemak-lemak, kemudian darah-darah tua, kemudian oksidan, darah statis yang menempel di permukaan pembuluh darah. Maka ketika divakum maka terjadi panas, dan saat panas selesai pemakuman selama 5 menit baru dilakukan perlukaan, setelah itu baru diambil, dikeluarkan daripada darah-darah yang sudah statis yang rusak. Maka setelah terjadi pembekaman akan terjadi histamin atau sel darah baru yang ada dalam tubuh manusia. Maka pada intinya bekam itu kalau kita lakukan sebulan sekali di tanggal 17, 19, 21 Hijriah, itu seperti mobil yang ganti oli. Kalau mobil kita pakai tapi tidak ganti oli, lama-kelamaan berat. Maka tubuh kita hari-hari ini melakukan pompa jantung, itu distolik setiap saat. Apabila ada penyumbatan di dinding pembuluh darah, maka itu akan menyumbat, dan beratnya sirkulasi darah yang dipompa oleh jantung. Kemudian oksigen yang di dalam darah pun suplai darahnya ke otak itu juga berkurang. Maka dengan bekam terjadi sel darah baru ataupun terjadi pergantian darah baru yang penuh dengan oksigen. Maka refresh seorang yang berbekam setiap bulan, maka dia terjadi refresh. Artinya segar, enak, nyaman, dan fresh gitu. Tapi itu semua harus dengan bekam yang ber-SOP. Karena apa? Bekam ber-SOP dengan ilmunya tentunya kita berhubungan dengan darah itu dengan alat bekam yang higienis, kopannya yang higienis, kemudian jarum yang kita pakai juga satu orang satu pembekam, memakai masker, handscoon, atau di dalam ruangan-ruangan yang tertutup, yang memang ruangan yang steril. Tapi banyak hari ini orang bekam itu hanya hakikat, dia tidak memakai ilmunya, hanya berbekam, dan itu sangat tidak baik. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sehat. Nah, inilah teknik Rasulullah dengan berbekam efektif, cepat pada titik sasaran, sesuai dengan kaidah hadis yang diterangkan dalam beberapa kitab-kitab yang sudah kita kaji, juga kita berkomunikasi dengan para dokter secara ilmiahnya. Dan alhamdulillah
kita sudah menemukan daripada kajian-kajian ilmiahnya, hasil daripada darah bekam itu memang darah yang sudah rusak. Itu. Kemudian terhadap diabetes, terhadap jantung koroner atau irama jantung, dilakukan pembekaman pada titik-titik sunahnya, alhamdulillah banyak perkembangan, kesembuhan, biiznillah, wa idza maritu fa huwa yasfin, dengan izin Allah mereka sembuh. Itu mungkin. Kemudian harapan kita yang usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kita harapkan untuk banyak minum air sesuai dengan berat badannya, supaya ketika terjadi pembekaman itu siklus darahnya lebih cepat kita ambil, gitu. Ya mungkin banyak lagi kajian-kajian tentang bekam yang bisa kita sharing, insya Allah bisa bermanfaat. Moga-moga yang hadir di sini juga, Masya Allah, sudah pernah berbekam dan mengamalkan bekam sunnah Nabi SAW. Karena bekam ini yang salah sunnah Nabi, berarti ini kembali kepada agama. Berarti kita dengan berbekam menjalankan salah satu agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah akan lebih berkah, sehat membawa berkah. Amin. Mungkin itu aja, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, dan mohon tetap standby Ustaz, siapa tahu nanti ada pertanyaan kalau dialamatkan ke Ustaz tentang bekam ya. Mudah-mudahan Ustaz bisa berbagi juga untuk kita semuanya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah Ustadz Iskandar, dan alhamdulillah Ustadz ya, saya rutin berbekam dengan beliau sebulan sekali. Beliau melaksanakan pembekaman dan saya merasakan sekali manfaatnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Dr. Tias, sekarang kita masuk lagi ke dalam pertanyaan yang sudah hadir. Saya ingin membacakan dari Ibu Winan Tuning Tias. Beliau menyampaikan, namanya sama ya. Atas jalan pagi yang merasakan gemetar pada kedua kaki jika berjalan ataupun jogging agak lama. Nah, inilah pertanyaan dari Ibu Winan Tuning Tias. Silakan Dr. Tias. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mohon diulang Pak, tadi suaranya putus-putus Pak. Oke. Ya Om ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Win, beliau, apakah akupunktur dapat juga mengatasi gangguan pada kaki untuk orang yang dewasa ya, yang sering merasakan gemetar pada kedua kaki jika berjalan ataupun jogging agak lama. Nah, ini saya padukan juga nih pertanyaan dari Ibu Lena Martunus di bawahnya. Mohon penjelasan manfaat ataupun efek daripada penekanan dari masing-masing titik yang dijelaskan tadi. Itu aja dulu Dr. Tias. Ya, makasih Om pertanyaannya. Kalau untuk keluhan-keluhan pada kaki, ini pada dasarnya kalau dia timbul gemetar ataupun suka rasa kesemutan atau bukan baal, nah itu kemungkinan kan ada aliran darah yang tertuju di sana juga aliran darahnya berkurang. Nah, salah satu manfaat akupuntur dengan adanya tadi dikatakan homeostasis dalam tubuh, ya salah satunya untuk memperlancar aliran darah. Nah, ini juga kalau secara medis memang harus dipastikan lagi apakah di organ-organ yang tadi ekstremitas namanya, ekstremitas di kaki itu tidak mengalami istilahnya ada gangguan anatomi, dalam arti tidak ada istilahnya tidak ada fraktur atau patah tulang ataupun ada dislokasi seperti itu ya. Kalau memang sudah ada istilahnya biasanya kalau udah umur-umur lansia tadi memang suka ada gejala istilahnya cepat ada kram, ataupun ada apa namanya kram ataupun bisa juga nyeri ya. Nah itu mungkin ada aliran darah yang ke kaki juga berkurang. Nah untuk di akupuntur ya ini termasuk kalau memang sudah tidak ada kelainan anatomi ya bisa dibantu juga dengan akupuntur rutin. Nah tadi akupuntur rutin ya seminggu 2 kali minimal seperti itu. Nah, jadi dipastikan memang tidak ada gangguan pergerakan ya, Bu ya. Pergerakan dalam artian tidak ada gangguan anatomi kayak gitu. Kemudian yang tadi titik-titik acupressure. Nah, acupressure itu kalau di luaran memang dikatakan seperti istilahnya totok. Nah, kadang ada yang bilang totok wajah ya, totok wajah atau totok di tangan. Nah, kalau kita akupuntur itu dibilangnya acupressure.
Jadi penekanan pada titik akupuntur ya. Jadi maka dibilangnya acupressure. Press itu kan dia penekanan. Nah, tujuannya yang pertama tadi kalau yang penekanan titik tadi salah satunya untuk membuat kita rileks ya. Jadi membuat kita lebih tenang istilahnya. Ya, dengan penekanan yang tadi dilakukan sehari 3 kali. Nah, salah satunya ada titik yang di tangan juga, yang di tangan, terus ada yang di titik di ujung alis. Nah, itu untuk kasus-kasus insomnia yang sulit tidur, yaitu bisa dibantu dilakukan acupressure. Pada umumnya tadi untuk aliran darah supaya lancar, kemudian untuk membuat kita rileks, ya, relaksasi. Tujuan tadi penekanan tadi. Itu secara umum seperti itu, Om. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tias. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Erna Mohtar. Beliau menyampaikan Halo ya. Di punggung ini bisa disebutkan juga dengan izin pasang, suaranya terputus-putus. Suara Dr. Tias yang saya sampaikan? Suara terputus, Om. Oke, sekarang apakah sudah lebih baik? Sudah bagus Pak Hasan. Sudah ya? Oke. Pertanyaan dari Ibu Erna Mohtar, beliau menyampaikan berkaitan dengan sakit punggung ya. Beliau sudah pergi ke dokter, sudah makan obat dan sudah diurut juga, namun masih sakit. Nah, apakah alternatif akupunktur ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyembuhan sakit punggung itu? Baik. Kalau untuk nyeri punggung, tadi pada umumnya memang untuk keluhan-keluhan nyeri itu bisa dibantu dengan akupuntur. Kalau ya, merupakan usaha juga kalau memang ini bisa, istilahnya kalau pada keadaan nyeri sakit punggung ya itu bisa ditambahin akupuntur. Itu dengan ya selalu saran untuk dilakukan akupunturnya rutin seminggu 2 kali biasanya. Seminggu 2 kali. Dan juga bisa dilakukan acupressure, mungkin dibantu lagi acupressure ya Bu. Ini acupressure yang tadi di titik-titik di tangan. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Kalau di akupuntur nanti ya mungkin nanti kalau dilakukan akupuntur bisa dilakukan nanti pemilihan oleh dokternya, pemilihannya modalitas biasanya apakah dia dengan jarum, elektroakupuntur ataupun dengan laser ataupun dengan tadi tanam benang. Nah, tentunya memang harus sesuai kondisi setiap pasien gitu. Ada beberapa modalitas yang bisa dipakai itunya. Secara umum bisa istilahnya bisa diterapkan juga untuk kasus-kasus nyeri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Dr. Tias dari Pak Kristiono. Beliau menyampaikan di sini bahwa kan akupunktur sudah lama ya dianggap sebagai pengobatan alternatif yang dilaksanakan dan didatangi oleh masyarakat juga kan. Namun sekarang ini banyak sekali bermunculan ya praktek-praktek akupunktur ini. Nah, sehingga dalam hal ini beliau menanyakan apakah sudah ada regulasi atau perlindungan dari negara untuk mencegah terjadinya malpraktek dalam hal akupunktur ini. Dan kemudian beliau menanyakan juga seberapa besar dukungan pemerintah dalam pengembangan metodologi pengobatan akupunktur ini. Baik. Nah, ini yang tadi istilahnya ada yang dikatakan tadi praktek-praktek akupuntur ya. Tadi ada yang dibilang akupuntur medik dan juga akupuntur tradisional. Nah, kalau secara medik memang sudah, kalau akupuntur medik sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, dan kalau di Indonesia sendiri memang sudah istilahnya kalau akupuntur medik itu ya mulai diterapkan pada sistem kesehatan nasional. Cuman kalau pada saat ini kalau istilahnya kalau lagi terapi itu kan kadang orang menanyakan apakah kalau regulasi dari pemerintah istilahnya terapi akupuntur ini apakah ditanggung atau di cover dengan menggunakan BPJS. Nah, ini yang sampai saat ini yang masih istilahnya dari organisasi profesi kita, Perhimpunan Dokter Spesialis Akupuntur Medik ini masih berusaha untuk istilahnya supaya
terapi akupuntur ini memang di cover oleh BPJS. Nah, untuk sementara memang masih dalam proses, mohon doanya aja untuk supaya kedepannya bisa di cover. Nah, itu istilahnya dukungan dari pemerintah sendiri. Untuk regulasinya memang termasuk akupuntur medik ya sudah diakui untuk sebagai terapi. Nah, tapi dalam hal ini memang kalau yang istilahnya untuk yang dokter spesial akupuntur medik, yaitu dia untuk sentra-sentranya dilakukan di rumah sakit. Adapun juga dia ada juga melakukan klinik sendiri. Nah, kalau di rumah sakit tentunya sudah berdasarkan SOP kan, SOP untuk melakukan tindakan akupuntur yang tadi misalkan dia tentang keamanannya, tentang kebersihannya, tentang regulasi yang untuk melakukan tindakan akupuntur medik. Nah, kalau memang ada yang melakukan akupuntur medik di luar, nah itu yang kita kadang belum mengetahui itu apakah tadi sesuai SOP atau sesuai regulasi atau tidak. Nah, itu kalau memang aman ya dilakukan oleh yang oleh kompeten seperti itu kalau memang untuk melakukan tindakan akupuntur. Seperti itu, Om. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Tias atas pertanyaan, dan ini di kolom chat beberapa pertanyaan juga terkait tadi dengan masalah bekam, dan alhamdulillah Ustadz Iskandar juga sudah menyampaikan di kolom chat ini mengenai alamat rumah bekamnya, dan juga kalau seandainya memerlukan diundang khusus datang ke rumah pun Bapak dan Ibu sudah bisa melihatnya di kolom chat, sudah ada jawaban dari beliau. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikut ini kita mengundang Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya atas acara kita pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan untuk meng-unmute audionya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap Prof, sehat Prof. Dr. Imtias, yang saya hormati Prof. Iskandar, yang saya muliakan, dan Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai saat ini menjadi 282 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita setiap hari disuguhi dengan ilmu-ilmu baru ya. Ya, selama ini kita dengar tapi masih banyak yang belum melaksanakan. Yang akupunktur ini sudah lama, sejak kecil pun kita udah tahu, tapi memang sebagian besar kita tahunya hanya Shinsei yang memberikan akupunktur ini ya. Dan dari perkembangan di bidang kedokteran, dari apa orian Dr. Tias tadi, sebenarnya sudah 62 ya, tapi baru kemudian di UI pun resmi baru 2017 ya, jadi 2011, Prof. Oh, 2011 ya, artinya perlu waktu hampir 50 tahun ya. Dari 62 ke 2011 untuk perkembangan akupunktur ya. Dan sampai sekarang saya kira pemahaman masyarakat bahwa ada akupunktur medis ini juga masih terbatas. Artinya sosialisasi atas akupunktur medis sebagai alternatif pengobatan masih sangat kurang, Dokter Tias. Ya, betul. Itu ini tugas kita dari spesialis akupuntur untuk mempromosikan atau memberikan edukasi pada ini. Termasuk lewat NBO ya. Salah satu lewat NBO, benar juga ya. Artinya begini, kalau dulu kan akupunktur itu sebagai pengobatan alternatif ya, dan itu dikenal biasanya yang melakukan Shinsei. Jadi kalau sudah di dokter nggak mempan atau penyakitnya nggak sembuh-sembuh, maka pengobatan alternatifnya dengan akupunktur. Dan kadang-kadang yang cocok ya bisa malah sembuh. Di dokter nggak sembuh-sembuh, di akupunktur sembuh, kira-kira gitulah. Dan itu memang tadi udah dijelaskan itu warisan tradisional Cina, yang memang akupunktur ini yang banyak ahli-ahli yang tradisional ya dari teman-teman Chinese ya. Dan cukup banyak teman-teman Chinese yang lebih percaya Shinsei dibandingkan dokter yang tradisional ya. Nah, dengan penjelasan Dr. Tias tadi, bahkan sekarang prakteknya di Cawang ya, itu
menjadi satu hal yang alternatif ya. Saya pribadi sekarang udah 70 tahun ini sering pelupa nih dokter. Jadi mungkin untuk lupanya bisa dikurangi ya nih ya. Itu karena atau karena umur ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Tapi kadang-kadang saya merasa kok lupanya parah banget ya. Karena kita baru ngomong tentang dokter Imtiaz itu nanti ngomong lagi yang masalah lain. Mau nginget dokter Imtiaz lagi pun kadang-kadang kesulitan. Siapa dokter siapa tadi? Itu penyakit tua ya kali ya. Tapi ya memang saya kapan-kapan mau datang ke dokter Imtiaz nih, apakah bisa mengurangi tingkat kelupaan yang menurut saya semakin parah ini atau tidak gitu ya. Nah ini ditambah penjelasan Ustadz Iskandar tentang Bekam ya, Pak Hasan baru beberapa hari yang lalu ngomong sama saya, Pak, saya itu rutin setiap bulan Bekam Pak. Bapak pernah nggak? Saya nggak pernah. Bekam tuh dengar ya dari dulu sejak di kampung waktu kecil ya Bekam udah populer karena itu surah Rasul ya. Tapi yang mengalami sendiri pengobatan dengan Bekam memang belum pernah. Tetapi saya lihat wajahnya Pak Hasan kok seger betul ya tiap saat ya. Sehingga kemungkinan karena Bekam setiap bulan sekali itu kan. Refreshing tadi kata Pak Iskandar. Ada refreshing tiap bulan, darah-darah kotornya disedot ya. Dan berdasarkan penelitian tadi memang darah yang disedot itu darah yang sudah tidak berguna lagi ya. Jadi kapan-kapan Pak Hasan kita datangi aja Pak Iskandar nih, membuktikan benar ya. Jangan-jangan karena sudah dipakai terus-menerus olinya nggak pernah dikuras, yang darah kotornya sudah semakin banyak. Itu Ustadz Iskandar bisa datang ke rumah Prof itu Prof. Oh iya. Ya nanti bisa kita atur Pak Hasan. Jadi alhamdulillah saya kira kita hari ini dapatkan 2 pengetahuan yang penting ya untuk kesehatan kita. Dan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi menunjukkan bahwa kedua-duanya ini semakin lama semakin didukung oleh penelitian ilmiah dan aja juga dokter akupunktur ada, ternyata dokter Bekam juga ada. Jadi kita makin percaya bahwa pengobatan dengan mengikuti anjuran Nabi Muhammad itu dalam prakteknya sudah dipraktekkan di mana-mana. Saya kira kalau yang tradisional Bekam itu sudah banyak sekali Pak Ustadz Iskandar yang melakukannya, walaupun mungkin ada yang tidak menggunakan SOP yang benar ya. Ini yang harus disosialisasikan Pak Iskandar. Jadi bagaimana persatuan dokter Bekam ini sudah ada ya. Itu mensosialisasikan ke masyarakat betapa Bekam ini sangat membantu kesehatan masyarakat, tetapi harus dengan SOP yang benar. Karena masalah kebersihan dan lain sebagainya menjadi sangat penting saya kira. Saya kira komentar saya begitu Pak Hasan, bagus sekali. Jadi terima kasih. Nanti kapan-kapan Pak Iskandar diundang khusus untuk bicara Bekam secara SOP yang benar. Supaya jejak Pak Hasan diikuti oleh pengikut NBO yang lain. Amin. Supaya semua seger. Refresh tiap bulan. Terima kasih Prof. Pak Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saryadi, selalu renyah kalau Prof. Saryadi menyampaikan komentarnya. Mudah-mudahan Prof. sehat walafiat selalu Prof. Dan Amin. nanti mengenai Ustadz Iskandar, nanti kita undang Ustadz Iskandar untuk hadir membekam khusus ya Prof. Saryadi di rumah. Nah baik-baik sekalian, ini pertanyaan berikutnya sepertinya ke Dr. Tias, ini dari Pak Gufron, tadi saya ada baca. Pak Gufron, kami berikan kesempatan nih Pak Gufron untuk menyampaikan secara langsung Pak Gufron, sekaligus Pak Gufron bisa bersilaturahim lagi dengan peserta secara langsung. Sudah lama Pak Gufron tidak berbicara di forum ini. Silakan Pak Gufron. Tolong di-unmute Pak Gufron audionya. Pak Gufron tolong di-unmute. Oke, bila tidak Dr. Tias, jadi Pak Gufron sering mengalami ini Pak Dr. Tias. Jadi telapak kakinya kadang-kadang tidak berasa gitu Pak Tias kalau diinjak itu, dan kadang-kadang agak lama gitu kan baru. Nah kira-kira ini Pak Gufron. Oke silakan Pak Gufron.
Terima kasih. Terima kasih Pak Hasanuddin. Silakan Pak Gufron. Dokter Tias dan mungkin juga Ustadz Iskandar. Umur saya 77 tahun, Pak. Semutan saya di kaki itu berlangsung kira-kira setahun 2 tahun ini. Dan itu tidak bisa hilang-hilang walaupun sudah minum allopurinol ya, mungkin barangkali sakit asam urat, tapi juga tidak hilang juga. Dan yang mengganggu sekali itu di tengah-tengah tidur, sekitar jam 2, setengah 2 itu kadang-kadang, tidak terlalu sering sih, kram. Kramnya sakitnya bukan main. Waduh, kalau sudah kram begitu saya bisa menderita karena sakitnya bukan main sehingga terbangun, terus kemudian duduk pelan-pelan, kaki saya angkat, masih sakit juga. Kira-kira 5 menit, 10 menit baru kembali bisa pulih, terus masuk kamar mandi. Itu bagaimana pendapat Pak Dr. Tias dan mungkin juga Ustadz Iskandar mengenai apa yang saya derita ini? Baik. Terima kasih Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Pak Gufron. Ini baru pertama kali menyapa Pak Gufron di sini ya. Senang sekali bisa sharing ini Pak tentang akupuntur dan juga mendengar keluhan yang disampaikan Pak Gufron. Nah, ini kalau secara medis memang kalau ada rasa kesemutan, ada rasa kaki baal tidak terasa, itu suatu ada gangguan saraf, kemungkinan ada gangguan saraf. Nah, dalam hal ini kalau saya di Rumah Sakit PON, istilahnya saya juga kerjasama dengan dokter spesialis saraf. Nah, ini kemungkinan kalau ada, kita lihat lagi memang harus ada istilahnya runutan-runutannya. Kalau secara medis kan harus ada runutan riwayat sebelumnya apa ya istilahnya. Apakah ada riwayat yang menyertainya, penyakit yang menyertai sebelumnya, ya, terutama di sini misalkan ada riwayat gula, apakah riwayat hipertensi, kemudian tadi ada riwayat yang namanya penyakitnya dislipidemia, namanya dislipidemia ini yang tadi misalkan kolesterol berlebih, ada asam urat, nah itu suatu penyakit yang memang menyertai yang berhubungan dengan ke arah gejala tadi. Ya, apakah kalau misalkan tadi ada riwayat gejala diabetes ya, misalnya gula, yaitu bisa saja kalau penyakitnya itu namanya neuropati, neuropati diabetik. Nah, neuropati itu dia sudah mengenai saraf-saraf yang menuju di kaki tadi. Nah, neuropati namanya. Nah, itu namanya neuropati diabetik. Kalau untuk istilahnya memang keluhannya ya bisa kram, bisa kesemutan, bahkan bisa nyeri. Suatu saat bisa nyeri. Nyerinya pun bisa panas ya, rasanya itu. Nah, itu salah satu tadi. Kemungkinan juga umumnya aliran darah juga kurang lancar kan, istilahnya tidak lancar aliran darah, peredaran darahnya di sana. Nah, kalau memang istilahnya kalau memang ada keluhan tadi ya berarti itu yang menyertai. Nah, kalau untuk akupuntur sendiri, kalau untuk penelitian-penelitian yang tentang neuropati itu sudah ada dilakukan istilahnya untuk membantu keluhan-keluhan tadi, kram, kemudian ada bisa juga nyerinya, yaitu bisa dibantu dengan akupuntur. Tentunya harus akupuntur rutin dan juga tetap evaluasi. Dalam artian di sini, kalau di sini kita kerjasamanya dengan dokter sarafnya bisa atau dokter penyakit dalam di sini. Tentunya harus ada ini, harus ada, kalau medis harus sesuai dengan datanya. Tadi misalkan apakah ada gula darahnya berlebih, kolesterol berlebih, nah itu kan bisa istilahnya nyambung untuk suatu penyakit seperti itu. Itu dengan SOP. Kalau jawaban dari medis seperti itu, Pak. Kalau akupuntur ya secara ini bisa membantu mengurangi seperti itu, mengurangi kramnya. Seperti itu, Pak. Kalau begitu nanti kapan-kapan saya akan pergi ke Rumah Sakit PON. Toh jaraknya dengan rumah saya dekat. Alhamdulillah ya. Monggo Pak, monggo. Ya. Prakteknya setiap hari atau ada hari tertentu, Pak Tias? Ada hari Senin, Selasa, dan Jumat. Senin, Selasa, Jumat. Jam berapa, Pak? Ya, nanti ada Senin, Selasa juga siang jam 1, kalau Jumat jam 8 mulainya dari pagi. Nanti baik. Nanti saya infokan nanti ke Om Hasan ininya, Om. Nanti infoin. Ya, baik Dokter Tias. Terima kasih. Baik, terima kasih
Terima kasih Pak Gufron atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Dr. Tias. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bergeser kini ke apa yang dikemukakan oleh tadi Pak Kunto. Tadi saya ada baca pertanyaan dari Pak Kunto tadi itu Dr. Tias. Mungkin Dr. Tias sudah melihatnya. Sebentar, saya lihat. Pak Kunto beliau menanyakan, apakah dalam Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi, juga terdapat metode akupunktur? Apakah produksi suplemen obatnya, dalam hal ini herbal, ada di dalam pengawasan Kemenkes? Sepertinya ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Iskandar sepertinya ya? Iya. Oke, kepada Pak Iskandar, kami persilakan Pak Iskandar. Tolong di-unmute audionya Pak Iskandar, Ustadz Iskandar. Ya, nah, Masya Allah, buat Pak Gufron. Labasya tahrin insyaAllah, semoga tidak terjadi apapun. Allahumma Rabbana, muzhibal bas isfi wa anta syafi, la syifa ila syifa'uk. Semoga kesembuhan selalu datang dari Allah. Amin. Baik, akupuntur ada kolerasi dengan Tibun Nabawi karena titik-titiknya hampir menyamai dengan titik Tibun Nabawi atau titik bekam. Untuk melakukan pengobatan secara tib Nabawi bisa dilakukan dengan bekam pada titik-titik keluhan. Maka bekam ini lebih kecenderungan awal adalah untuk melakukan terapi pada titik keluhan langsung. Baru pada titik-titik sunahnya, ada tambahannya. Kemudian kalau untuk herbalnya, baiknya kecenderungan itu untuk banyak minum. Ini banyaknya, kalau usia 50 tahun ke atas ini, harus ada asisten yang memberikan kesiapan untuk memberikan info atau menyiapkan air minum. Karena banyak sekali yang kurang minum biasanya. Sedangkan tubuh kita itu butuh asupan air yang banyak. Gitu. Nah, insya Allah kalau asupan airnya banyak, kemudian herbal yang kita minum seperti innal haji habatus soda sifa'u min kulli da'i min asam. Habatus soda itu obat dari segala macam penyakit kecuali min asam atau maut. Kecuali maut. Nah, itu Masya Allah. Kemudian boleh dengan daun bidara ashider. Fungsi daun bidara ini adalah setelah diteliti, fungsinya adalah untuk mencuci darah atau membersihkan darah. Ini ashider, daun bidara dalam keterangan hadis Nabi. Itu boleh dikonsumsi. Nah, kalau obat-obat herbal umumnya ya seperti sambiloto, kemudian jahe, rimpang-rimpangan itu juga bisa dikonsumsi. Baik secara herbalnya yang sudah dikapsulkan ataupun yang bisa dilakukan dengan bikin rumahan begitu. Seperti jamu-jamuan. Insya Allah itu sangat membantu. Dan jangan lupa juga adalah olahraga yang rutin walaupun ringan, jalan cepat dan sebagainya. Insya Allah itu sangat membantu. Nah, kalau bekam ini sendiri pengobatannya, kalau sudah ada titik keluhan biasanya 2 minggu sekali melakukan terapinya. Tapi kalau untuk preventifnya bisa dilakukan sebulan sekali. Karena Tibun Nabawi atau bekam ini sendiri adalah sebagai pencegahan, kemudian pengobatan, juga untuk penyembuhan. Insya Allah dengan 3 itu kita bisa dibantu dengan Tibun Nabawi. Mungkin itu saja. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, begitu lugasnya di dalam penyampaiannya dan begitu mantapnya ketika hadis-hadis Rasulullah dibacakan terkait dengan referensi di dalam melaksanakan pengobatan baik melalui bekam ataupun herbal yang disampaikan tadi itu. Mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat selalu Ustadz. Dan ada pertanyaan permintaan dari peserta, kalau bisa nanti ada sesi khusus mengenai bekam katanya Ustadz. Jadi mudah-mudahan nanti Ustadz bersiap-siap juga Ustadz agar bisa berbagi dan semakin kaya juga referensi yang kita dapatkan melalui forum ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata menarik sekali Dr. Tias berbicara mengenai pengobatan dengan metodologi akupunktur ini dan diperkaya tadi dengan metodologi bekam ya, sehingga tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8:03. Sementara pertanyaan masih beberapa yang terdapat di forum ini. Namun saya kira Bapak dan Ibu nanti insya Allah slide-slide yang disampaikan oleh Dr. Tias yang dimana di dalamnya terdapat juga alamat tempat praktek beliau dan nomor teleponnya, sehingga apabila di antara Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang belum terjawabkan secara langsung, nanti insya Allah Dr. Tias dengan senang hati akan bisa memberikan jawaban
jawaban dan konsultasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, izinkan kami, Dr. Tias, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dalam sesi Beranda NBO hari ini, tampilan kedua, dan insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ada tampilan ketiga, keempat, dan seterusnya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kami semuanya, dan Bapak dan Ibu menjadi semakin luas pula ruang alternatif yang bisa kita lakukan dalam ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan. Pada akhirnya hanya Allah juga lah yang menyembuhkan kita semuanya. Nah baiklah, sebelum kita berdoa kepada Dr. Tias, kami persilakan apabila ada pesan terakhir di dalam forum acara hari ini yang disampaikan, kami persilakan. Baik, Om Hasan, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa informasi yang mungkin insya Allah ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga untuk saya sendiri. Untuk yang pertama untuk saya sendiri, untuk sekalian untuk sosialisasi, edukasi tentang akupuntur, dan yang terlebih juga untuk silaturahmi bersama Bapak Ibu ngaji bareng online. Itu yang sangat bersyukur sekali bisa silaturahmi di sini. Yang kedua, untuk terapi akupuntur sendiri ini sekarang sudah bisa diterapkan pada istilahnya untuk beberapa kasus penyakit, nah yang insya Allah istilahnya membantu untuk keluhan-keluhan yang tadi disebutkan, ya. Tentunya juga atas izin Allah semuanya itu bisa sembuh. Dan kalau di sini dalam artian kita berikhtiar. Nah, ikhtiar bersama dalam artian saya juga kadang sama pasien sering mengajak kerjasama, misalkan dalam suatu terapi ya kita dokter di sini mengedukasi. Nah, yang diedukasi juga pasien juga berusaha di rumah. Misalkan tadi ada beberapa titik acupressure yang dilakukan, itu bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi edukasinya lakukan acupressure juga bisa di rumah. Jadi kita sama-sama ikhtiar di sini. Nah, insya Allah hasilnya sembuh itu datangnya dari Allah, seperti itu. Mungkin juga tadi ada misalkan ada ikhtiar yang lain dengan menggunakan tadi dengan Ustadz Iskandar dengan bekam, ya itu bisa saja dilakukan untuk salah satu ikhtiar untuk beberapa kasus penyakit, ya. Selebihnya itu saja Pak Om Hasan. Ini terima kasih lagi sebelumnya. Barakallah. Amin, amin, amin. Terima kasih Tias. Semoga sehat walafiat selalu dan semoga melalui NBO ini menjadi bagian pula untuk kita mensosialisasikan dan sekaligus mengedukasi masyarakat yang mengenai keberadaan akupunktur sebagai alternatif pengobatan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya itu mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya itu lupa, saya itu sudah janji dengan Profesor Safwan untuk membacakan puisi beliau pada hari ini. Jadi hari telah menunjukkan jam 8:07. Dikarenakan beliau itu senior kita semua, nggak enak hati saya kalau seandainya saya tidak menepati janji ini. Sehingga Bapak dan Ibu semoga terdapat keikhlasan di dalamnya ketika kita mendengarkan puisi beliau yang akan dihantarkan oleh Ibu Susi pada hari ini. Dan juga sekaligus saya juga baru teringat juga, saya janji juga kepada Ibu Lena Martunus, selain tadi menyampaikan doa untuk menantu beliau dalam keadaan sakit, beliau juga kemarin mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada beliau dalam usia ke-62 tahunnya. Nah, sama-sama kita doakan juga kepada Ibu Lena Martunus, semoga Allah berikan umur yang barakah kepada beliau dalam kesehatan yang prima, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah kepada Pak Safwan, mungkin ada pengantar yang mau disampaikan sebelum Ibu Susi nanti membacakan puisi, kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan, Prof. Suharyadi, Dr. Tias, dan Ustadz Iskandar. Terima kasih atas sharing tentang medical function dan bekam Rasulullah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu puisi tentang Idul Adha yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Susi. Saya melihat ada makna spiritual dari Idul Adha. Selama ini kita tahu bahwa peristiwa Idul Adha itu dimulai dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim AS
untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Jadi kita lihat ada satu ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada perintah Allah dan keikhlasan Ismail putranya untuk menerima perintah dari Allah itu. Tapi jika kita bisa lihat pada diri kita sendiri, ada satu yang harus kita korbankan kepada Allah, yaitu ego kita. Ego kita lah yang membuat kita untuk berbuat kejahatan dan kerusakan bumi ini. Jadi ego kita itu kita maknai sebagai hewan yang harus kita korbankan untuk Allah. Melalui puisi ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk introspeksi diri agar kita bisa dengan ikhlas untuk menyerahkan ego kita pada Allah, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengannya. Saya mohon Ibu Susi dapat membacakan puisi saya tentang Idul Adha. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih banyak Prof. Safwan Hadi yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan puisi-puisi karya yang luar biasa dari Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Izin saya akan membacakan. Idul Adha. Sapi itu rebah ke bumi, pasrah menjalani takdirnya. Takdir yang telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfud, buku induk semesta. Diiringi ucapan basmalah dan takbir, sebilah golok tajam bergerak cepat di leher sapi memutus nadi. Saluran nafas dan saluran makanan membuat luka lebar dan dalam. Darah mengucur deras membasahi bumi. Lenguhan terakhir terdengar melepas nyawa kembali ke haribaan Sang Pencipta. Tubuhnya beberapa kali bergetar, kemudian diam. Ia telah pulang ke rumah abadinya, tempat awal ia berasal. Ia relakan tubuhnya menjadi santapan orang-orang miskin terpinggirkan, agar di hari raya yang agung ini, mereka dapat merasakan nikmatnya daging kurban, dan bagi yang mempunyai rezeki dapat merasakan indahnya berbagi dengan saudara seiman yang kekurangan. Ya Rob, demi kegembiraan orang-orang miskin terpinggirkan dan kebahagiaan para dermawan itulah hewan kurban hadir di bumi yang fana ini. Gumam seorang anak muda di dalam hati. Telinga batinnya mendengar derap kaki hewan-hewan kurban berlari riang, menjemput takdir menuju padang rumput abadi, bertemu dengan penciptanya. Di balik derap kaki hewan-hewan kurban yang berlari kencang menuju taman abadi, terdengar suara berbisik lembut. Kawan, kau baru saja menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban pada hakikatnya melambangkan penyembelihan ego seorang hamba di altar pemujaan terhadap Tuhan. Ego yang didominasi hawa nafsu dan syahwat manusia. Ego yang penuh dengan kesombongan, kesesatan, dan keburukan. Kerakusan, kekikiran, ketakutan, kebodohan, kedengkian, ketakaburan, buruk sangka, kemalasan, kecintaan pada hal-hal material. Harus disembelih dari jiwamu agar kau dapat kembali kepada hakikat jati dirimu nan hakiki. Relakanlah leher egomu disembelih seperti Nabi Ismail. Relakan lehernya disembelih oleh Nabi Ibrahim, ayahanda tercinta.
Serahkan keterikatanmu pada jiwa kerdil atau egomu kepada pemilik semesta. Sebagai gantinya, kau akan dianugerahi jiwa agung yang welas asih, penuh cinta pada sesama. Seperti Nabi Ibrahim yang rela melepaskan keterikatannya pada putra kesayangannya, Nabi Ismail, demi memenuhi permintaan sang kekasih. Lepaskanlah ketertarikanmu pada egomu dengan segala kesenangannya. Harta, jabatan, gelar, pangkat, kekuasaan, kedudukan sosial, dan kesuksesanmu. Sang kekasih tidak memintamu untuk membunuh kesenangan egomu. Dia hanya memintamu melepaskan ketertarikanmu padanya karena semuanya adalah miliknya, titipannya. Kurbankan kecintaanmu kepada selain sang kekasih agar mawar cinta mekar dengan indah di taman hatimu. Harum mewangi sepanjang hari. Gugurkan duri kebencian di sanubari. Gantilah keindahan rendah egomu dengan keinginan agung sang kekasih agar kesalehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail terungkap dengan indah melalui diri. Tinggalkan sejuta cinta dunia penuh pesona demi sebuah hati yang utuh untuk dipersembahkan hanya bagi yang tercinta. Biarkanlah secara perlahan lumpur tebal egomu terkikis habis oleh lembutnya kasih sayang ilahi, agar air mata cinta dapat mengalir dari telaga hatimu. Hapuskan dahaga saudaramu. Tinggalkan rumah egomu. Berjalanlah menuju rumahnya. Hancurkan segala sesuatu selain Tuhan dengan pedang Tuhan. Jadikanlah kosong agar cinta dan kasih sayangnya mengisi kalbumu. Di tengah kekosongan dan keheningan batin, biarkanlah senandung cinta dan kepasrahan yang dilantunkan dengan indah oleh saudara-saudaramu di padang Arafah bergema di kalbumu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal muluk lam syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Bandung, 10 Zulhijjah, 1443 Hijriah, 9 Juli 2021. Safwan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Susi. Terima kasih Bu Susi atas pembacaan yang demikian apiknya, dan juga terima kasih Prof. Safwan pembacaan dan tulisan puisi yang mengingatkan kita semuanya. Sehat walafiat selalu ya Prof, dan terus berkarya dan berbagi lagi semuanya. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kini kita sampai pada penghujung acara ini. Sama-sama kita memahkotai pertemuan ini dengan doa yang akan disampaikan, dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Terima kasih Pak Ustadz Iskandar, Prof. Suharyadi,
Mas Tias. Mudah-mudahan Prof. Sofwan semuanya yang kontribusi hari ini hebat-hebat semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan untuk kita bertambah arif, bijaksana, dan bertambah taat kepada Allah. Oke, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita tetap mendapatkan hidayah, karunia, sehat, wal afiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Muhyi ya Mumit. Engkau lah ya Allah yang maha hidup, dan Engkau pula yang menghidupkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau pula yang menguji kami dengan sehat dan kurang sehat. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau lah ya Allah yang memberikan kekuatan dohir batin. Apapun yang kami terima ya Allah, mudah-mudahan menjadikan kami semuanya bertambah taat, bertambah tunduk, patuh hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, hanya kepadamu lah ya Allah kami berserah diri. Di hari yang fitri, hari yang akbar ini ya Allah, Engkau berikan kami kekuatan dohir batin, agar kami selalu taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Berikan kami kesehatan, sehat wal afiyah, untuk bertambah baik dan bertambah baik, bertambah taat dan bertambah taat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf semuanya jamaah NGO. Ini masih di perjalanan Pak Hasan. Alhamdulillah. Iya. Oke, hati-hati di jalan Ustaz, fi amanillah Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim. Sekali lagi terima kasih Dr. Tias, Prof. Saryani, Ustaz Iskandar atas sharing yang dilaksanakan hari ini. Kepada Bapak Ibu semuanya, dengan begini kan kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.